Halo teman-teman, kami akan memaparkan materi lebih lanjut ya, selamat menyaksikan. Bahasan yang selanjutnya yaitu teori migrasi bahasa. Teori migrasi bahasa dikembangkan dengan menggunakan metode subgrouping, stembam teori, dan leksikostatistik. Wilayah suatu bahasa biasanya diidentifikasi dengan daerah penutur-penuturnya. Terkait hal ini, terdapat istilah penting dalam teori migrasi bahasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wilayah atau area adalah tempat-tempat di mana terdapat pemakai-pemakai suatu bahasa. Yang kedua, daerah bahasa atau region adalah tiap satuan tempat yang secara geografis terpisah dari yang lain, tetapi dihuni oleh penutur-penutur bahasa yang sama. Jadi, wilayah suatu bahasa dapat terdiri dari satu daerah, dapat juga terdiri dari dua daerah atau lebih. Contohnya, wilayah bahasa Madura terdiri dari dua daerah, yaitu Pulau Jawa dan bagian utara Jawa Timur. Dalam teori migrasi bahasa, daerah bahasa terbentuk karena penutur yang berpindah tempat. Perpindahan tersebut menjadi peluang penyebaran bahasa, namun bukan semata-mata migrasi mutlak. Contohnya, transmigrasi penduduk Jawa ke Sumatera, Sulawesi, dan sebagainya. Seiring perkembangan waktu dan penduduk, transmigrasi sudah menghasilkan suatu migrasi bahasa. Bila itu terjadi, maka daerah bahasa Jawa akan bertambah banyak. Yang selanjutnya adalah dalil-dalil teori migrasi bahasa. Dalil yang pertama yaitu wilayah asal bahasa-bahasa kerabat merupakan suatu daerah yang bersinambung. Dalil pertama ini memberi suatu dasar untuk menemukan satu daerah asal yang merupakan daerah kesatuan bagi bahasa-bahasa yang terpisah letaknya, daripada mengambil semua daerah secara bersama-sama sebagai wilayah asal. Dalil yang kedua yaitu jumlah migrasi yang mungkin direkonstruksi akan berbanding terbalik dengan jumlah gerak perpindahan dari tiap bahasa. Dalil yang kedua dapat dianggap sebagai kaidah gerak yang paling minimal. Artinya, bila jumlah gerak dalam dua buah peluang migrasi yang direkonstruksikan itu berbeda, maka migrasi dengan jumlah gerak yang paling kecil akan mempunyai peluang yang paling besar sebagai migrasi yang sesungguhnya pernah terjadi. Selanjutnya, jika membahas mengenai migrasi, maka kita akan mengenal istilah seperti gerak atau move. Gerak atau move merupakan kesatuan ukuran bagi bermacam-macam migrasi bahasa. Yang dimaksud gerak itu sendiri adalah tindakan yang diperlukan oleh sebuah bahasa untuk menghasilkan suatu migrasi. Nah, terdapat pula istilah intrusi. Intrusi adalah bahasa yang dipakai dalam suatu daerah yang baru karena hasil sebuah migrasi. Intrusi terbagi menjadi dua. Yang pertama, intrusi migratoris, yaitu daerah non-asli yang baru didatangi oleh penutur bahasa yang bermigrasi. Contohnya, daerah atau bagian barat Pulau Lombok yang diduduki oleh penutur-penutur bahasa Bali yang berasal dari Pulau Bali. Yang kedua, intrusi ekspansif, yaitu gerak perpindahan yang hanya memperluas wilayah suatu bahasa. Contohnya, perluasan wilayah Batak dari daerah Bukit Barisan ke arah pantai timur Pulau Sumatera. Dalam sebuah intrusi terdapat istilah unit migratif, yaitu unit bahasa yang bergerak keluar dari daerah bahasa asalnya. Yang selanjutnya mengenai migrasi. Mengenai migrasi itu sendiri dapat terjadi karena yang pertama, sejumlah penutur suatu bahasa bergerak keluar wilayah asli dan menduduki wilayah baru. Maka dalam hal ini disebut dengan migrasi positif. Yang kedua, sejumlah penutur bahasa lain berpindah ke wilayah suatu bahasa sedemikian rupa sehingga memisahkan bahasa menjadi dua daerah atau lebih. Maka hal ini disebut dengan migrasi negatif. Selanjutnya, interval dalam migrasi. Pengertian interval adalah wilayah yang terdapat di antara daerah-daerah bahasa yang setara. Interval bahasa kerabat bisa berupa suatu wilayah yang berpenduduk atau wilayah bahasa non-kerabat, dan bisa berupa daerah yang tidak berpenduduk seperti selat dan pegunungan. Selanjutnya, sifat-sifat interval. Sifat-sifat interval bisa bermacam-macam. Yang pertama, interval gabung. Bila separuh interval berpenduduk dan sebagian lain tidak berpenduduk, sementara masing-masing bagian itu dapat dilalui untuk bermigrasi. Yang kedua, interval kompleks terjadi bila separuh interval berpenduduk dan sebagian lain tidak berpenduduk, tetapi hanya terdapat satu rute untuk bermigrasi ke daerah baru. Yang ketiga, interval yang sukar dilalui penutur suatu bahasa untuk bermigrasi. Misalnya interval antara bahasa Prancis di Prancis dan bahasa Prancis di Vietnam.
Nah, beberapa macam interval dengan kemungkinan migrasi dapat dilihat dari gambar berikut. Dalam hal ini terdapat pula lambang-lambang sebagai berikut. B merupakan bahasa kerabat, A merupakan bahasa non-kerabat, I merupakan interval, dan garis putus-putus merupakan batas sisi. Jika dilihat dari peta berikut ini, maka gambar pertama memperlihatkan satu wilayah bahasa dengan 2 daerah bahasa bagi 6 bahasa kerabat. Pada gambar kedua merupakan peta yang memperlihatkan interval gabung yang terdiri dari laut dan wilayah bahasa non-kerabat A. Untuk bermigrasi dari B1 ke sebaliknya, orang boleh memilih wilayah bahasa A atau boleh memilih wilayah laut. Pada gambar ketiga memperlihatkan interval kompleks, yaitu interval yang terdiri dari daerah berpenduduk bahasa A dan daerah yang tak berpenduduk atau laut. Tetapi untuk bermigrasi dari B1 ke B2 atau sebaliknya, orang hanya boleh memilih satu dari kedua komponen interval itu, yaitu laut. Bahasan selanjutnya adalah satuan distribusi. Suatu wilayah bahasa membentuk kesatuan distribusi. Bila bahasa-bahasa kerabat menyebar sehingga orang-orang bisa berpindah secara langsung dari suatu daerah bahasa kerabat ke daerah bahasa kerabat lain, maka bahasa-bahasa itu akan membentuk suatu mata rantai. Satu mata rantai sekurang-kurangnya terdiri dari 2 bahasa, misalnya bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Suatu bahasa kerabat yang tidak menjadi anggota suatu mata rantai dengan bahasa kerabat yang lain, maka ia akan membentuk suatu kesatuan yang terpisah. Misalnya, bahasa Inggris terpisah dari bahasa Jerman, bahasa Romania, Wendia, dan Islandia. Masing-masing terpisah dalam penyebarannya. Yang selanjutnya yaitu lambang distribusi kelompok bahasa. Yang pertama, lambang satuan distribusi bahasa. C merupakan suatu distribusi yang terdiri dari sebuah mata rantai dengan subskrip A, B, C sebagai satuan mata rantai. Jadi lambangnya akan menjadi CA, CB, CC, dan seterusnya. S merupakan kesatuan distribusi yang terpisah dengan subskrip A, B, C sebagai tiap satuan yang terpisah. Jadi lambangnya akan menjadi SA, SB, SC, dan seterusnya. Yang kedua, lambang distribusi kelompok bahasa dapat berbentuk sebagai CS, yaitu wilayah bahasa yang terdiri dari 2 daerah, yang satu berbentuk mata rantai, yang lain terpisah. SASB merupakan wilayah bahasa yang terdiri dari 2 daerah yang masing-masing merupakan satuan terpisah dan sebagainya. Berikutnya, satuan distribusi. Karena kelompok bahasa dapat berbentuk kelompok kecil dan kelompok luas, maka unit distribusi bahasa-bahasa kerabat tersebut ditentukan oleh, yang pertama ditentukan oleh silsilah bahasa-bahasa, yang kedua ditentukan oleh unit distribusi dan interval. Jenis distribusi bahasa berdasarkan keturunan dibedakan menjadi, yang pertama, distribusi sederhana, merupakan distribusi dari bahasa-bahasa yang berbentuk kerabat sederhana. Yang kedua, distribusi kompleks, merupakan distribusi dari bahasa-bahasa yang membentuk kerabat kompleks dan terdiri dari 2 distribusi sederhana atau lebih. Selanjutnya, mengenai negeri asal kerabat sederhana. Setiap distribusi yang terdiri dari 2 unit atau lebih dapat diturunkan sejumlah hipotesa. Setiap hipotesa terdiri dari 2 bagian, yaitu penentuan negeri asal dan gerak minimal yang diperlukan bahasa kerabat untuk mencapai tempat ia berada sekarang. Lambang-lambang penarikan hipotesa sebagai berikut. H merupakan negeri asal atau homeland, C merupakan mata rantai, S merupakan terpisah, I merupakan intrusi. Tanda panah merupakan berasal dari, misal SA panah SB, sama dengan SA berasal dari SB. Yang selanjutnya yaitu kemungkinan penetapan negara asal dari suatu kerabat sederhana. Yang pertama, distribusi SA-SB. Bila distribusi sederhana berwujud SA-SB, maka dapat diturunkan hipotesa-hipotesa sebagai berikut.
Yang pertama, negeri asal adalah SA. Yang kedua, negeri asal adalah SB. Yang ketiga, negeri asal adalah SA, SB. Dan yang keempat, negeri asal bukan SA, SB. Hipotesa pertama, jika benar, SA berasal dari SB. Dalam hal ini terdapat satu gerak, yaitu gerak dari SA ke SB. Hipotesa kedua, jika benar SB berasal dari SA, dalam hal ini terdapat satu gerak, yaitu gerak dari SB ke SA. Hipotesa ketiga, jika benar, maka terdapat satu gerak, yaitu adanya intrusi, yang membagi negeri asal menjadi dua, yang disebut migrasi negatif. Hipotesa keempat, jika benar H berasal dari SA, SB, maka dalam hal ini terdapat dua gerak, yaitu gerak dari H ke SA dan gerak dari H ke SB. Hipotesa keempat mempunyai peluang paling kecil dibandingkan dengan ketiga hipotesa yang lain. Ketiga hipotesa pertama memiliki peluang yang sama besar. Apabila intervalnya tak berpenduduk atau bersifat kompleks, maka hipotesa ketiga akan ditolak. Tinggallah hipotesa pertama dan kedua yang mempunyai peluang tertinggi. Contohnya, bahasa Madura dengan distribusi SA-SB dengan peluang negeri asal berada di Jawa atau berada di Madura dengan intervalnya daerah laut yang tak berpenduduk. Yang kedua, distribusi CA-CB. Maka dapat diturunkan hipotesa-hipotesa sebagai berikut. Negeri asal adalah CA, yang kedua negeri asal adalah CB, yang ketiga negeri asal adalah CA-CB, dan yang keempat negeri asal bukan CA-CB. Hipotesa pertama, jika benar CA berasal dari CB, dalam hal ini terdapat dua gerak atau lebih sesuai dengan jumlah anggota yang membentuk mata rantai CB. Hipotesa kedua, jika benar CB berasal dari CA, dalam hal ini terdapat dua gerak atau lebih sesuai dengan jumlah anggota yang membentuk mata rantai CA. Hipotesa ketiga, jika benar, maka terdapat satu gerak, yaitu adanya intrusi. Hipotesa keempat, jika benar, maka H berasal dari CA-CB. Dalam hal ini terdapat 4 gerak atau lebih sesuai dengan jumlah anggota yang membentuk mata rantai CA dan CB. Penilaian atas hipotesa-hipotesa itu memberi hasil sebagai berikut. Hipotesa keempat mempunyai peluang paling kecil, sedangkan hipotesa ketiga mempunyai peluang paling besar. Bila intervalnya tidak berpenduduk, maka hipotesa ketiga harus ditolak. Maka hipotesa pertama dan kedua mempunyai peluang yang sama tinggi, atau salah satu daripadanya akan mempunyai peluang yang lebih tinggi dari yang lain bila jumlah anggota yang membentuk mata rantai itu lebih kecil dari yang lain. Contohnya, bahasa Slavia Selatan yang terbentang dari Slovenia ke Bulgaria merupakan daerah non-asli atau hasil intrusi. Bahasa Albania dan Yunani membentuk mata rantai. Bahasa kerabat lainnya seperti Italik, Germanik, Balto, Slavik membentuk mata rantai yang lain. Oleh sebab itu, ada kemungkinan telah terjadi intrusi antara kedua mata rantai itu, serta negeri asal dari Slavia Selatan terletak di seberang daerah yang sekarang didiami penutur Slavia Selatan, Romania, dan Bulgaria. Ketiga, distribusi CS. Maka dapat ditarik sebuah hipotesa-hipotesa seperti berikut ini. Negeri asal adalah C, yang kedua negeri asal adalah S, yang ketiga negeri asal adalah CS, dan yang keempat negeri asal bukan CS. Hipotesa pertama, jika benar C berasal dari S, dalam hal ini terdapat satu gerak. Hipotesa kedua, jika benar S berasal dari C, dalam hal ini terdapat dua gerak atau lebih sesuai dengan jumlah anggota bahasa yang membentuk mata rantai itu. Hipotesa ketiga, jika benar, maka terdapat satu gerak, yaitu adanya intrusi. Hipotesa keempat, jika benar, maka H berasal dari CS, dalam hal ini terdapat 3 gerak atau lebih. Hipotesa pertama dan ketiga mempunyai peluang yang sama tinggi. Bila intervalnya tidak berpenduduk, maka hanya hipotesa pertama yang mempunyai peluang tertinggi. Contohnya yaitu bahasa Tagalog dan bahasa Bicol adalah bahasa yang setara secara timbal balik dengan bahasa Bisaya. Maka kedua bahasa pertama membentuk mata rantai di Pulau Luzon. Sedangkan Bisaya merupakan sebuah unit yang terpisah. Karena intervalnya tidak berpenduduk atau kompleks, maka simpulannya adalah bahwa bahasa Bisaya berasal dari wilayah Tagalog dan Bicol.
Dan yang terakhir yaitu distribusi berjalin. Bila beberapa distribusi kerabat sederhana diperhitungkan bersama-sama, maka akan dihasilkan kesimpulan yang jumlahnya lebih sedikit daripada kalau diperhitungkan secara terpisah. Contohnya, interval antara bahasa-bahasa Slavia Timur, Slavia Barat di satu pihak, serta bahasa Slavia Selatan di pihak lain, didiami oleh bahasa Hungar atau Magyar yang non-Indo-Eropa. Karena bahasa Hungaria berada dalam interval dari dua bahasa kerabat yang setara yaitu Slavia dan Roman, maka jumlah gerak bagi keduanya akan lebih sedikit bila Hungaria merupakan migrasi negatif bagi keduanya. Kesederhanaannya adalah bahwa gerak yang sama hanya diperhitungkan satu kali jumlah migrasi negatif bagi bahasa Slavia dan migrasi negatif dari bahasa Roman, hasilnya tetap satu gerak. Untuk dua kerabat yang berlainan, jumlah migrasi itu akan lebih banyak. Akhirnya kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir tentang negeri asal kerabat kompleks. Dalam sebuah kerabat kompleks terdapat beberapa tingkat bahasa proto. Ada bahasa-bahasa proto untuk kerabat sederhana dan ada juga bahasa proto untuk kerabat kompleks. Selanjutnya, dalam menganalisis negeri asal, akan dipergunakan lambang yang berbeda bagi tingkatan bahasa proto yang berlainan itu. HF untuk negeri asal keluarga bahasa kompleks, dan HS untuk negeri asal subkelompok atau kerabat sederhana. Jika terdapat satu mata rantai yang terdiri dari EA dan EB dengan bahasa protonya PE, di samping itu terdapat kerabat lain SA dan SB dengan bahasa protonya PS, maka daerah SA adalah daerah bersinambung dengan EA-EB, dan di sisi lain, PE dan PS membentuk sebuah mata rantai, seperti yang tergambar dalam peta berikut ini. Dari gambar tersebut dapat diturunkan beberapa hipotesa. Hipotesa pertama, HF sama dengan PE, PS, serta HS sama dengan SA, maka SA berasal dari SB. Berarti terdapat satu gerak. Hipotesa kedua, bila HF sama dengan PE, PS, serta HS sama dengan SA, SB, maka ada intrusi. Berarti terdapat satu gerak. Tapi peluang ini diabaikan kalau intervalnya tak berpenduduk atau kompleks. Hipotesa ketiga, bila HF sama dengan PE, serta HS sama dengan SB, maka PE berasal dari PS. Atau sebab HF tidak sama dengan PS, dan SB yang berasal dari SA, atau sebab PS tidak sama dengan SA. Dalam hal ini terdapat satu gerak lebih banyak daripada kalau HF adalah PE, PS. Dalam hipotesa ketiga terdapat satu gerak lebih banyak daripada hipotesa pertama dan kedua. Simpulan terakhir adalah HS tidak sama dengan SB, jadi HS sama dengan SA atau HS sama dengan SA SB. Kemungkinan HF tidak akan dipertimbangkan lagi karena memerlukan lebih banyak gerak. Seperti contoh, bahasa Maanyan di Kalimantan dan bahasa Malagasy di Madagaskar yang membentuk satu kerabat sederhana, serta unit distribusinya adalah SASB. Simpulannya, bahasa Malagasy berasal dari daerah Maanyan, sebab bahasa Maanyan masih berada di daerah yang bersinambung dengan bahasa-bahasa lain yang bahasa protonya membentuk satu mata rantai dengan bahasa proto Maanyan dan Malagasy. Suatu wilayah yang berbentuk mata rantai dari bahasa kerabat pada tingkat sebelumnya disebut wilayah kompleks, seperti contoh bahasa-bahasa Austronesia dalam wilayah Filipina dan Republik Indonesia membentuk satu mata rantai. Kemudian bahasa Kamoro di Guam adalah bahasa yang sederajat dengan beberapa bahasa dari lingkungan tadi. Oleh sebab itu, bahasa Kamoro harus berasal dari wilayah kompleks tadi. Yang terakhir, bahasa Brahui di India. Bahasa tersebut mempunyai pertalian dengan bahasa-bahasa Dravida, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bahasa Brahui berasal dari Dravida karena migrasi positif, atau terjadi perpisahan karena migrasi negatif dari bahasa Arya. Untuk menutup uraian mengenai migrasi,
ada baiknya dikemukakan sekali lagi beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan untuk menentukan negeri asal bahasa-bahasa kerabat sebagai berikut. 1. Bila distribusi suatu kerabat sederhana terdiri dari dua daerah terpisah atau lebih, maka negeri asalnya adalah daerah dari salah satu unitnya. 2. Bila distribusi suatu kerabat sederhana terdiri dari satu daerah yang membentuk mata rantai dengan satu daerah terpisah, maka negeri asalnya adalah daerah yang membentuk mata rantai, daerah terpisah, dan intervalnya, andaikala telah terjadi intrusi. 3. Bila terdapat distribusi dengan banyak mata rantai atau banyak mata rantai ditambah satu atau dua daerah terpisah, maka akan dihasilkan simpulan seperti nomor 2. 4. Semua migrasi terjadi secara normal atau migrasi normal, yaitu migrasi dengan memperhitungkan gerak yang paling sedikit. Bila daerah yang membentuk mata rantai yang bermigrasi, maka migrasi itu disebut migrasi abnormal, karena menyalahi prinsip kedua dari teori migrasi. 5. Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan di atas, dapat diturunkan suatu kesimpulan umum yang lain ialah suatu migrasi positif selalu berasal dari suatu wilayah kompleks ke daerah yang homogen. Demikian pemaparan materi dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa meninggalkan komentar dan pertanyaannya di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.